Baik Ibu, selamat pagi Bu. Pagi Bu. Ini anaknya Bu. Iya, ini anak pertama saya Bu. Nah, baik. Jadi Bu, bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Masih kayak gitu lah Bu, masih lemas. Nah, baik Ibu. Ibu masih ingat saya? Kayaknya yang pernah datang kemarin ya Bu ya, dari puskesmas. Nah, iya betul Ibu. Saya perawat puskesmas Melur di sini. Jadi saya dapat data Ibu itu dari puskesmas. Jadi ingin melakukan kunjungan rumah seperti itu Bu. Dari data yang saya dapat dari puskesmas itu Ibu menderita penyakit gula Bu ya. Nah mungkin di sini saya akan nanti mengecek gula darah Ibu juga, sama ingin memberikan sedikit informasi lah ya Bu ya tentang penyakit gula ini seperti itu. Nah kalau kita cek dulu gulanya Ibu, bisa Bu? Boleh Bu. Udah lama juga nggak dicek ya. Iya. Ini kemarin terakhir dicek kapan Ibu? Oh kan ada 3 minggu yang lalu kayaknya. 3 minggu. Ibu ini nggak rutin nggak kalau cek gula darah seperti itu? Enggak rutin. Di mana nih Bu kemarin ceknya? Di apotek depan ini aja. Oh yang terdekat ya. Kalau ke puskesmas sering Bu? Kalau ke puskesmas ya, jarang juga, pas kalau ngambil obat aja ditemani sama adek gitu. Kita cek aja dulu ya Bu ya. Jadi biar tahu ininya gula darahnya tinggi atau enggak. Nah kita cek aja dulu ya Bu ya biar tahu ya Bu ya. Iya boleh Bu. Udah lama juga nggak cek Bu. Udah 3 bulan tadi ya Bu ya. Iya Bu. Jadi kalau sakit Ibu tarik nafas saja, nggak apa-apa Bu. Bukan juga udah biasa pasti kan. Ibu nggak ada alat sendiri ini di rumah biar bisa dicek-cek sendiri? Nggak ada. Nggak ada yang bisa. Ini tengok deh biar tahu caranya. Sama dia Bu ya. Kita tunggu hasilnya ya Bu ya. Nah ini Bu gula darahnya masih 280. Kemarin terakhir dicek berapa Masih ini? tinggi juga. Berapa kemarin tadi? 320. 320-an. Nah, kalau untuk gula darah ini Bu, kalau normalnya kalau dia ada namanya gula darah puasa, itu kita kan harus puasa dulu sebelumnya nih. Itu normalnya 70 sampai 110. Cuman kalau yang kita lakukan sekarang ini namanya gula darah sewaktu Bu, kapan saja kita melihatnya gitu. Ini normal seharusnya kurang dari 200 Ibu, tapi ini Ibu tinggi 280. Tapi lebih turun dari yang 3 bulan yang lalu itu ya Bu ya. Itu kenapa ya Bu? Saya udah rajin minum obat tapi masih tinggi, badan saya masih lemas gitu kan. Mas. Ya mungkin untuk makanan apakah Ibu dietnya diatur atau tidak seperti itu. Nah Ibu, jadi sekarang karena ini kan ini tinggi nih bukan ya, untuk gula darah Ibu tinggi. Jadi saya akan memberikan informasi nih mengenai penyakit Ibu, mengenai penyakit gula ini. Ini saya ada bawa leaflet ini Bu, ini untuk Ibu sama untuk adik, ini bisa dibaca-baca di rumah untuk mengontrol ya Bu ya. Nah di sini Bu, saya ingin bertanya nih Bu sama Ibu tentang penyakit Ibu. Ini kalau setahu Ibu nih, kalau penyakit diabetes mellitus atau ini lebih Ibu kenal gula nih, penyakit apa seperti itu? Karena kalau saya tahunya ya Bu ya, karena sering makan gula ya Bu ya, berlebih gula dalam tubuh. Kayak gitu ya Bu ya. Nah jadi Bu, ini saya juga bawa lembar balik. Jadi Ibu bisa lihat di sini. Jadi penyakit gula itu di mana kadar gula darah kita tuh tinggi Bu di dalam tubuh seperti itu. Nah di situ juga sudah dijelaskan ya Bu ya pengertiannya. Kalau Adek tahu penyakit yang dialami Ibu nih? Tahu penyakit
penyakit gula. Ya, seperti itu. Lalu kalau untuk sekarang gejala yang ibu rasakan untuk saat ini apa? Ini Bu, cepat capek, terus kencing juga sering ya, apalagi malam. Terus tuh ini apa namanya, kaki kesemutan. Kesemutan Ibu. Setiap harinya ini sekarang masih kesemutan kakinya Bu? Iya, kadang dia kebas juga, kadang minta urutin sama anak saya kan. Nah ibu juga bisa lihat di sini ya Bu ya. Jadi Bu, selain gejala yang ibu bilang tadi nih, nah salah satunya gejalanya seperti ini Bu, sering pipis malam, juga sering ini juga Bu, minum juga kadangnya orang yang terkena diabetes mellitus atau gulanya juga biasanya sering minum, banyak minum. Sama juga pandangan kabur ibu, matanya. Iya, sedikit kabur, apalagi kalau udah malam ya. Iya. Nah, kalau misalnya sekarang yang ibu alami nih, gejala yang ibu alami, biasanya kalau dari adik menanggapinya seperti apa? Atau bagaimana gitu kalau ibunya sakit, dibawanya ke fasilitas kesehatan atau bagaimana gitu? Kalau ibu ada tanda-tandanya tuh biasanya cuma beli obat aja Kak, di apotek gitu, nggak dibawa ke pelayanan kesehatan, nggak ibu. Kenapa nggak sekalian aja dibawa ke pelayanan kesehatan? Kan dekat nih Bu, di Melur di sini puskesmasnya. Iya itulah Bu, karena mungkin suami saya kan kerja ya Bu ya, sibuk. Anak saya ini baru pulang sekolah nih Bu, jadi kalau pagi tuh nggak ada yang nganter saya Bu, makanya ke apotek aja beli obat yang kayak udah kemarin dikasih dokter kan Bu, kan ada di apotek. Nah jadi berdua kami ke apotek sekalian lah, terakhir tuh cek gula Bu. Itu yang 3 bulan tadi tuh Bu ya. Iya. Nah ibu, ini kalau sekarang sebenarnya penyakit gula ibu itu tidak bisa disembuhkan ya ibu ya. Tapi dari keluarga kita itu yang bisa mengontrol gula darah yang ada di dalam tubuh kita seperti itu Bu. Terus kalau bisa Bu, rajin gitu kontrol ke puskesmas dekat aja Bu, ke fasilitas kesehatan terdekat saja. Rajin kontrol, beli obat, sama kalau nggak punya alat yang seperti ini lagi, kan bisa minta cekan sekalian di puskesmas karena ada alatnya Bu. Nah sekarang nih untuk makanan nih Bu, makanan apa saja nih Bu yang biasanya ibu konsumsi di rumah? Kalau makanan karena ini ya udah jarang lah minum yang manis-manis, tapi itulah Bu, saya sukanya kopi ya. Kopi. Itu gulanya berapa sendok tuh ibu biasa ibu kasih? Agak ada lah 3 sendok tuh Bu. Susah kalau kopi saya, karena saya suka kopi kan ya Bu ya. Cuman kalau untuk makanan udah jarang lah Bu, ini sukanya yang rebus-rebus sekarang. Nah jadi Bu, ini juga sudah ada di lembar balik saya nih Bu ya. Untuk makanan nih yang boleh ibu konsumsi, ini seperti sayur buncis nih Bu, seperti wortel, seperti ini bayam, seperti itu ya Bu ya. Dan untuk buah nih yang boleh ibu makan nih Bu, nih contohnya gambar-gambar buah, salak, ada semangka, ada pepaya, seperti itu ya Bu ya. Yang harus ibu kurangi tadi ya itu tadi gula yang di kopi ibu tadi. Sama juga harus dikurangi makan yang cepat-cepat saji Bu. Itu contohnya kalau makanan cepat saji seperti martabak, seperti itu tuh dikurangi. Makanan goreng-gorengan tuh dikurangi ya Bu ya, itu nggak bagus. Lalu Ibu, ini nih Bu, ini juga ada kalau untuk saya sekarang mau nanya nih Bu, untuk adek, ini kalau di rumah nih biasanya masih ada nggak seperti pisau atau apa yang berserakan, benda-benda tajam? Iya Kak, masih kadang sehabis masak tuh kan Kak, misalkan kayak potong-potong sayur kan pakai pisau tuh kan Kak. Nah pisaunya tuh diletakkan sembarang aja gitu, nggak diletakkan di tempatnya lagi, masih kayak gitu sih Kak biasanya. Berarti masih berserakan kalau untuk alat-alat tajam. Jadi Kenapa tuh Kak? Nah jadi ada seperti ini, ibu kan gula nih Bu, jadi kalau bisa ibu nih jangan sampai luka gitu Bu. Nanti kan kalau gula nih
nanti payah sembuhnya Bu. Nanti ini Bu seperti contohnya Bu ya, ini seperti ini, nanti lukanya seperti ini, bisa kalau di kaki ini contohnya Bu, ini yang luka hitam ya Bu ya. iya seperti Ada ini. hitam-hitamnya. Ini juga kalau misalnya udah lama gitu kan Bu, jadi takutnya nanti kalau Ibu terluka, takutnya nanti payah sembuh lukanya seperti itu. Ini juga nih Bu contohnya nih. Nah ini. Nah sekarang nih Bu, tadi kan saya sudah menjelaskan nih tentang makanan, minuman yang boleh dikonsumsi, apa yang harus dikurangi seperti itu. Saya ini akan mengajarkan nih sama Ibu untuk diet. Untuk diet itu juga sudah dilampirkan tadi Bu di ininya, di leafletnya, untuk diet diabetes. Nah itu saya mengajarkan itu ada 3J Bu, jenis, jumlah, sama jadwal. Jadi harus tepat jenisnya, harus tepat jumlahnya, dan harus tepat jadwal makannya seperti itu Bu. Itu juga sudah ada tadi, ada ya, di sini juga sudah ada, dan situ juga sudah dijelaskan untuk jadwal makan pagi, siang, malam gitu kan Bu ya. Untuk jenisnya yang sudah disebutkan tadi, apa yang boleh dan apa yang harus dikurangi, sama untuk jumlah. Biasanya Ibu kalau makan nasi itu berapa porsi? Makan nasi udah sesendok aja. Nah, kalau bisa Bu, sekarang tuh kan ini Bu, biasanya makan 1 porsi kan Bu. Ini kalau bisa sekarang dikurangi seperti ini Bu. Sama ini juga. Ini Bu, dikurangi. Ini nasinya aja gitu Bu. setengah aja. Iya, setengah aja. Seperti itu ya Bu ya, dikurangi makan. Ini tehnya apa, kopinya juga tadi, gulanya juga harus dikurangi seperti itu ya Bu ya. Iya itu lah Bu. Nah Ibu, tadi nih kan sudah dijelaskan nih beberapa tentang penyakit-penyakit diabetes mellitus atau DM. Nah sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Ibu atau dari anak Ibu? Ada lah Bu. Nggak ada ya, udah jelas. Nah kalau begitu saya mau bertanya nih Bu tentang yang saya jelaskan tadi. Nah untuk Ibu bisa nggak menjelaskan kembali itu, menyebutkan kembali nih makanan yang boleh dan yang tidak boleh dikonsumsi seperti itu? Kalau makanan itu yang boleh itu kayak sayur-sayuran ya Bu ya. Ya betul. Terus kalau yang nggak boleh itu makanan bergula, Ya, gula dikurangi pasir, ya. terus martabak ya Bu ya, nggak boleh. Nah baik Ibu, sudah mengerti ya apa yang boleh dikonsumsi sama yang tidak boleh. Nah sekarang saya mau bertanya lagi nih sama Adek. Ini Adek tahu jadwal apa mengenai diet diabetes mellitus atau diet gula yang udah Kak sebutkan tadi? diet yang tadi itu yang pertama tepat jenis ya Kak, Iya. terus tepat jadwal ya Kak, Iya betul. sama tepat jumlah. Iya. Nah baik, karena Adek sama Ibu juga sudah mengerti nih, ini kalau bisa dilakukan di rumah Bu ya, dicoba-cobakan. Itu juga sudah ada menunya tadi Bu di plate-nya. Menunya yang ini, menu yang dibolehin, yang bisa dibuat sama Ibu di rumah, sama Adek juga ya. Itu diterapkan, diet yang 3J tadinya juga diterapkan. Dicoba-cobain Ibu ya, pokoknya dikontrol seperti itu Bu gula darahnya, biar gejala-gejala yang Ibu rasakan tuh hilang seperti itu. Baik, kalau baik Ibu tadi kan udah dijelaskan juga, Ibu sama Adek juga udah paham. Nanti kalau bisa diterapkan dietnya, diet 3J-nya, dipantau ya deh Ibunya, makannya, segala macamnya, lingkungannya juga tadi, benda-benda tajam seperti itu. Sama sering sekarang kontrol lagi Bu, sekali sebulan di puskesmas ini gitu. Nah baik Ibu, kalau begitu saya mungkin boleh Ibu datang lagi untuk besok. Nah Ibu, karena tadi Ibu katanya masih kebas-kebas kan Bu ya. Iya Bu. Jadi ini saya mungkin kemungkinan besok saya boleh datang lagi nih Bu. Saya mau mengajarkan ini senam diabetik namanya Bu. Ya, boleh Bu. Nanti saya akan mengajarkan, saya berikan nanti mungkin besok Bu, sekitar Ibu bisanya jam berapa? Jam-jam segini lah Bu, jam-jam 1 ya Bu ya. Iya bisa Bu, jadi besok saya datang Ibu ya.
Mungkin saya ini permisi dulu ya Bu ya, karena lagi melanjutkan dinas di puskesmas. Nanti kalau ada butuh apa-apa, yang adik bisa WA atau telepon ke nomor yang tadi aja gitu. Simpan Udah Bu. Nah nanti kalau ada butuh apa-apa bisa hubungi aja ya Bu ya. Saya juga dinasnya Senin sampai Jumat di sini Bu. Nah kalau gitu Ibu, selamat istirahat. Saya permisi dulu Bu ya. Makasih banyak ya Bu ya. Iya, permisi Bu.